Um, Waktu live streaming beberapa hari kemarin ada seorang subscriber yang nanya sama gue, katanya, "Bang, menurut lo Donnarumma itu seorang pengkhianat atau bukan?" Nah, di sini gue akan jelaskan apa sih itu pengkhianat di dunia sepak bola dan bagaimana keterhubungan antara klub dan fansnya gitu. Dimulai dari historinya Donnarumma dulu. Jadi gini, Donnarumma itu sekitar 3 tahunan kemarin waktu kalau nggak salah masih dilatih sama Gattuso gitu ya. Milan itu ada desas-desus ingin menjual beberapa pemain bintangnya. Ada Suso, ada Donnarumma, ada Calhanoglu, terus siapa lagi? Romagnoli gitu ya. Jadi memang sudah ada berita untuk menjual beberapa pemain karena Milan pun sedang kesulitan di bidang keuangan gitu ya. Melihat lagi gajinya Donnarumma itu gede banget. Yang pada akhirnya Donnarumma itu di beberapa tahun sebelumnya itu sudah sempat tanda tangan kontrak dengan gaji yang dinaikkan gitu. Gaji yang cukup gede lah, paling gede di antara semua klub gitu ya, semua pemain Milan maksud gue. Ya ini karena agennya Raiola juga sih, mata duitan banget kan dia ya, dan udah trademark banget lah, Raiola itu orangnya mata duitan banget. Dan lu bayangin aja gajinya Donnarumma itu gede banget ya, dari antara semua pemain-pemain Milan. Dan Donnarumma itu ketika itu masih berumur sekitar 20 tahunan. Gila gak sih? Udah 20 tahun tapi gajinya paling tinggi. Kebayang gak kalau dia udah umur 25, 28 gajinya bakal segede apa? Artinya, untuk menggaji seorang Donnarumma, Milan itu harus memiliki duit yang banyak. Gimana caranya dapetin duit yang banyak? Ya harus dari gitu ya. Kalau dari sisi prestasi. Kalau diakuisisi sama seseorang yang kaya raya, ya itu beda lagi. Tapi ini dari sisi prestasi pun harus level up terus gitu. Sementara itu butuh proses. Milan itu kacrut banget manajemennya sebelum-sebelumnya ya, sekarang tuh lagi dibenahi. Dan Milan tuh sekarang lagi progres untuk memperbaiki sektor keuangan. Artinya Milan tuh harus bersih-bersih nih. Siapa aja yang mau bertahan, siapa aja yang mau pergi. Dan beberapa pemain dijual kan, terbukti kan Suso udah dijual. Calhanoglu gak mau perpanjang kontrak, ya udah dilepasin. Dan beberapa pemain tuh pada pergi gitu. Yang stay di Milan itu ya Theo Hernandez, Brahim Diaz. Itu pun mereka dibeli dengan harga-harga yang gak mahal. Menurut gue ini kecerdikan dari seorang scouting dan negosiator kita, yaitu Paolo Maldini. Menurut gue itu jenius sih. Bisa beli beberapa pemain bagus yang potensial dan harganya murah, terutama Saelemaeker tuh. Menurut gue itu pembelian yang sangat cerdas gitu. Nah dari historinya itu kelihatan kalau Raiola itu mata duitan, ditambah juga dengan Donnarumma yang masih labil, masih kecil, bisa disetir sama Raiola. Gue nggak tahu ya aslinya kayak gimana, apakah Donnarumma itu mau disetir atau memang itu keinginan Donnarumma itu sendiri. Jadi dari historinya kita bisa lihat kalau Raiola dan Donnarumma itu mata duitan, ya nggak? Jadi kalau misalkan dia nggak mau perpanjang kontrak, harusnya itu udah nggak aneh sih. Dan pengkhianat itu apa sih artinya? Gitu. Bagi gue pengkhianat itu adalah orang yang dekat sama kita dan tiba-tiba nusuk dari belakang, gitu ya. Apakah Donnarumma keluar dari Milan untuk menusuk Milan dari belakang? Enggak juga. Karena PSG itu different league ya, liga yang berbeda. Calhanoglu mungkin aja. Iya gak? Calhanoglu justru mungkin aja. Justru itu potensial disebut pengkhianat. Walaupun bagi gue itu fair-fair aja. Karena Calhanoglu ngerasa Milan itu agak lama growth-nya gitu. Perkembangannya itu cukup lambat dibandingkan ke Inter. Kalau Inter kan udah Scudetto kemarin gitu ya. Dan masuk Champions League juga. Ya harusnya sih Calhanoglu yang paling potensial dapetin predikat pengkhianat. Ditambah lagi ketika interview dia bilang kalau sangat mudah menjadi pemain bagus kalau dikeliling kita pemain-pemain bagus. Yang artinya itu beberapa fans Milan dan beberapa pemain Milan pun ngerasa si Calhanoglu itu nyindir ya. Nyindir kalau emang Milan dulu pemainnya jelek-jelek ya. Kalau dibilang sih memang iya. Ditambah lagi pelatihnya Gattuso yang nggak banget gitu kan. Nah sementara Donnarumma itu keluar dari Milan untuk pindah ke PSG. Wajar nggak sih? Wajar nggak sih Donnarumma pindah ke klub yang lebih settle daripada Milan gitu? Milan itu nggak mampu bayarin gajinya di kontrak. Sementara PSG bayarnya itu gede banget buat Donnarumma. Dan di PSG pun dapat jaminan juara Liga Prancis gitu. Sementara di Milan apakah ada jaminan untuk mendapatkan Scudetto? Nggak juga. Gue tetap pesimis walaupun Milan ada di posisi 2 sekarang ya. Masih pesimis aja karena ya buat gue secara kualitas pemain dan strategi pun masih belum siap untuk dapetin Scudetto. Tapi kalau seandainya dapat ya gue sih happy-happy aja. Yang paling gue sebelin dan men-trigger gue untuk membuat video ini apa? Ketika Donnarumma kembali ke Milan, Donnarumma tuh dicemooh aja. Donnarumma in Milan you will not be welcome, piece of shit. Dia bilang kayak gitu. Donnarumma lu tuh gak akan pernah diterima di sini anjing. Ya gitulah ya bahasa Indonesianya.
Dan itu tuh dipampangin di jembatan apa tuh? Pokoknya ntar lu lihat sendiri gambarnya lah. Di situ, dan menurut gue itu tindakan yang goblok banget ya dari fans-fans Milan yang ada di Italia gitu. Ya misalkan lu tukang bangunan, lu dari tukang bangunan junior sampai tukang bangunan senior itu lu digaji sama seorang mandor gitu ya. Suatu saat mandor lu tuh gaji lu tuh mandek gitu. Mandor lu tuh nggak bisa naikin gaji lu tinggi-tinggi banget. Di sisi lain ada seorang mandor lain dari perusahaan lain yang bisa ngegaji lu 2 kali lipat. Lu pilih yang mana? Nah, goblok aja sih kalau lu masih mau stay gara-gara lu setia. Tidak ada kesetiaan di dunia bisnis, coy. Dan ketika Donnarumma menerima tawaran dari PSG, ya secara karir bagus buat Donnarumma juga. Karena dia dapat kesempatan untuk main di UCL, bermain dengan beberapa pemain bintang, terus ya juara Ligue 1 Ligue 1 Prancis mah udah di tangan lah ya gitu. Jadi secara karir itu memberikan masa depan yang lebih cerah untuk Donnarumma dibandingkan tinggal di AC Milan. Kalau lu jadi Donnarumma, lu mau pilih apa? Kalau gue jadi Donnarumma, gue tetap ambil kesempatan dari PSG sih, gitu ya. Karena ya di Milan gaji gue gak naik-naik coy, naiknya kecil banget gitu, gue juga butuh makan gitu ya. Jadi ketika Donnarumma pindah itu bukan berarti Donnarumma membenci AC Milan, sehingga dia pindah. Jadinya hal yang dilakukan oleh fans Italia itu sangat kekanak-kanakan coy. Ditambah lagi nih waktu kemarin lawan Spanyol, fans Milan itu di San Siro di Milan ya, itu neriakin Donnarumma sampai dia tuh nangis coy. Gila sih ini sih, malu-maluin gitu. Sampai si Donnarummanya tuh dipeluk sama si bos squad gitu kan. Anjir, malu-maluin banget. Gue sebagai fans Milan aja malu gitu sama fans Milan di sana gitu. Ngapain lu melakukan hal yang seperti itu? Donnarumma itu kan lagi mengemban tugasnya untuk mewakili Italia mendapatkan trofi, untuk mewakili itu mendapatkan trofi, akhirnya kalah coy. Ya gak sih? Lu malu gak sih sebagai misalkan misalkan lu Indonesia tuh di final gitu, sementara lu mencemooh pemain Indonesia sendiri. Buat gue sih itu malu-maluin banget. Kenapa gak bersatu aja untuk membuat negara lu tuh lebih maju lagi gitu. Dan benci sama Donnarumma itu menurut gue sih gak banget sih. Donnarumma itu adalah pemain, seorang kiper terbaik menurut gue ya sekarang, kiper terbaik di Italia menurut gue. Untuk main di Milan doang, mungkin dia dapat loyalitas. Tapi ya secara benefit kasihan juga gitu. Ya buktinya Messi aja lah. Messi keluar dari Barcelona untuk pindah ke PSG. Messi aja yang bertahun-tahun sudah loyal dengan Barcelona, tetap tergiur sama duitnya PSG. Apalagi Donnarumma yang masih kecil coy. Yang masih bisa dicetir gitu kan sama si Raiola gitu. Bener sih kata ya Raiola, yang dilakukan oleh fans Milan itu memalukan. Bener. Ini juga yang sering gue omongin di FM Talk. Kalau misalkan ada subscriber yang nanya, Bang, kalau misalkan pemain gak mau perpanjang kontrak gimana? Bang, pemain ini gak mau ada yang beli gimana nih? Ya gue simple jawabnya, ya udah gak usah perpanjang kontrak kalau pemain yang gak mau gitu kan. Kenapa? Karena gue tuh profesional gitu. Kalau pemainnya gak mau perpanjang kontrak, ya udah sesuai kontrak aja, beresin aja gitu. At least kalaupun pemain itu gak mau perpanjang kontrak, berarti beban gaji lu tuh berkurang. Kalaupun pemain itu pergi dengan harga murah, ya udah seenggaknya pemain lu dibeli gitu kan. Jadinya gue tuh tidak pernah bergantung sama satu pemain, tidak pernah memiliki kedekatan emosional dengan satu pemain. Dan gue suka dengan cara Milan melakukan itu. Ya udah kalau Donnarumma gak mau perpanjang kontrak, ya udah caw aja silahkan gitu ya. Lu ya good luck lah dengan karir baru lu. Begitupun dengan Locatelli, terus Jens Peter Hauge. Ada beberapa pemain yang sebenarnya gue tuh suka banget dengan pemain itu, tapi dilepas oleh Milan. Dan gue pun sama-sama kecewa. Tapi ya sudahlah, itulah hidup gitu. People comes and go easily. Ada pemain yang datang dan pergi gitu kan. Ada yang datang dan pergi dari hidup kita tuh, itu hal biasa. Itu akan lo temukan setiap harinya nanti di masa depan gitu ya. Oh, setelah Donnarumma pergi, Milan mendapatkan kiper baru juga kan, yaitu Mike Maignan gitu. Dan selebihnya skuad Milan pun membaik gitu. Ada Fikayo Tomori, terus Balotore yang belum kelihatan itu ya. Terus ada Pierre Kalulu. Selebihnya Milan tetap bagus kok. Sekarang pun Milan tetap di posisi 2 kan. Maksud gue performansnya Milan kan tetap di puncak gitu ya, tetap bagus gitu. Apalagi kemarin baru aja ngalahin Atalanta 3-1 ya, 3-2.
Jadi ya sebenarnya secara statistik performance Milan itu terus meningkat dibandingkan musim kemarin ada dan tanpa Donnarumma. Jadi ini tuh baik untuk Donnarumma dan baik untuk Milan setelah kepergian Donnarumma ini. Kenapa? Karena Milan bisa ngehemat gajinya itu bisa dikasihin sama pemain-pemain lain. Ya lu bayangin aja kayak Brahim Diaz itu kan layak dikasih rewards juga ya. Rafael Leao, Saelemaekers gitu, layak dikasih rewards juga. Dengan kehilangannya Donnarumma ini ya bisa ngasih rewards ke mereka juga. Terlebihnya lagi bisa buat beli pemain yang lebih impactful buat Milan lagi gitu kan. Jadinya ya udahlah, move on aja gitu. Kita tuh nggak perlu bergantung sama satu pemain. Kesedihan yang paling berat yang pernah gue alamin dari pemain yang pergi dari Milan yaitu adalah Ricardo Kakak. Itu tuh gue sampai nangis aja. Sampai nangis ketika Kakak pergi coy, karena gue sangat segitu ngefansnya sama dia. Di situ gue nyadar kalau ya udah, people comes and go gitu. Orang tuh datang dan pergi, ya udah gitu. Mau ngapain lagi? Toh itu pilihan dia, kita nggak bisa maksain pilihan orang lain dengan keinginan kita sendiri dong, iya gak? Nah ini juga yang mendasari kenapa gue tuh nggak begitu ngikutin sepak bola Indonesia. Lagi-lagi di live streaming kemarin tuh ada yang bilang kalau kenapa bang lu nggak pernah latih klub Indonesia, karena gue tuh pengennya game ini, si FM ini diperlakukan dengan serealistis mungkin ya, karena nggak mungkin aja gitu Indonesia gue latih menjuarai Piala Dunia gitu kan, itu nggak mungkin aja. Atau gue latih klub misalkan Persib atau apapun itulah menjuarai Piala Champions Asia, itu tuh hal yang buat gue secara realnya itu sulit untuk nyampe ke sana. Dan itu juga yang gue kecewakan. Jadi sebenarnya bukan tanpa alasan gue nggak ngikutin sepak bola Indonesia itu. Ya berawal dari supporter lah ya. Gue tuh paling nggak suka banget ketika, terutama di Bandung ya. Di Bandung tuh kalau misalkan Persib abis kalah atau abis menang, mau kalah tuh oknum-oknum fansnya tuh ngerusak jalan. Kalau menang, oknum-oknum fansnya tuh bikin macet gitu. Fanatismenya tuh ngeri-ngeri coy. Gue tuh gak mau terlibat dari fanatisme yang keterlaluan gitu. Kayak waktu itu kalau gak salah Persib lawan Persija, ada supporter Persija yang meninggal. Ya ngapain coba? Ngapain? Fanatik itu bener ya, kayak kata gue tuh lupa di film apa nonton gitu ya, ada quotes yang bilang kalau fanatisme itu dekat dengan kebodohan gitu. Ketika lu terlalu fanatik dengan sesuatu, lu tuh cenderung melakukan kebodohan gitu ya. Dan alasan kenapa gue nggak ngikutin Liga Indonesia, gue tuh nggak mau menjadi bagian dari supporternya aja gitu. Walaupun gue nggak fanatik, tapi kan ya nyawa gue pun terancam gitu. Kayak setiap ke Jakarta jangan pakai baju biru, terus setiap ke Bandung jangan pakai baju oranye gitu kan. Come on gitu. Gue tuh lebih suka Premier League yang mana supporter satu sama lainnya tuh nonton dalam satu garis gitu ya, dalam satu garis tempat duduk gitu, nggak dibeda-bedain gitu kan. Dan Liga Inggris pun dulunya tuh pernah mendapatkan kasus insiden berkali-kali yang pada akhirnya kan di-ban kan Liga Inggris tuh ya, Premier League tuh. Tapi sekarang mereka bangkit. Kenapa mereka bangkit? Karena infrastrukturnya bagus. Terus FA-nya juga bagus gitu ya. Kalau Indonesia tuh menurut gue sih belum punya capability untuk menangani itu ya. Gue agak gimana gitu ya kalau ngikutin sepak bola Indonesia tuh ya. Kalau bulu tangkis gue ngikutin. Belum pernah ada kejadian supporter A dan supporter B itu berantem gara-gara di smash atau gimana lah gitu. Atau gara-gara Anthony Ginting juara, supporternya siapa marah dan ngajakin berantem gitu kan, belum pernah ada kejadian gitu. Kalau bulu tangkis gue pernah nonton langsung ke lapangannya gitu. Dan itu menyenangkan. Tapi kalau untuk sepak bola sih gue belum bisa sih, karena masih takut aja gitu ya. Jadi gue tuh ngefans sama sesuatu dan gue tuh tidak terlalu fanatik gitu ya. Dan itu yang terjadi ketika gue melatih klub di FM. Gue ngelatih Juventus loh, dan mengalahkan AC Milan berkali-kali. Apakah gue sakit hati? Ya biasa saja, it's just a game gitu. Gak ada hubungannya dengan kehidupan gue. Apakah ketika gue mengalahkan Milan hidup gue jadi hancur? Gak juga gitu, it's just a game gitu kan. Dan itu menurut gue cara gue ngefans ke Milan secara fair gitu, tidak keterlaluan, secukupnya aja gitu kan. Dan itu lebih enak sih, dan itu lebih plong aja sih. Jadinya mendingan kalau lu ngerasa fans sepak bola, klub sepak bola apapun, lu ngaca gitu ya, apakah lu itu termasuk fans yang berlebihan atau enggak. Lebih baik lu kendalikan porsi lu ngefans sama suatu klub gitu ya. Karena semakin ngefans lu sama suatu klub, investasinya semakin tinggi, investasi emosinya ya. Kalau investasi emosinya semakin tinggi, hidup lu gak akan tenang. Sama juga
kayak pasangan yang posesif lah ya. Kalau lu posesif sama pasangan lu, hidup lu nggak tenang kan, ya udah bebasin aja gitu. Begitupun dengan klub sepak bola Milan. Gue semenjak menjadi fans Milan di tahun 2002 lalu, ketika Milan turun, gue tetap ngefans sama Milan. Tapi ketika Donnarumma pergi, gue tidak ngejekin Donnarumma gitu ya. Itulah bagi gue fans yang porsinya cukup. Oke, thanks.